Selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman-Nya di pagi hari ini. Ya Roh Kudus, sentuhlah hati, pikiran, bahkan seluruh hidup kami, agar sungguh terbuka di hadapan-Mu, agar firman-Mu itu sungguh mengambil tempat yang paling layak dalam hidup kami, dan pada saatnya dalam pertolongan-Mu bisa berbuah. Tolonglah kami, agar kami semakin mencintai firman-Mu yang adalah sumber kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 11 sampai 13. Firman Tuhan demikian. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Imam Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Akbor bin Mika, kepada Safan pentra itu, dan kepada Asaya hamba raja, katanya, "Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita, oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya." Demikian firman-Nya. Renungan pagi edisi Sabtu 31 Juli 2021, diberi kuasa untuk memperbaiki diri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum cermin ditemukan, manusia telah mempergunakan air dan logam tertentu untuk memantulkan wajah, untuk melihat wajah dan penampilan mereka. Tujuannya adalah agar dapat mengamati diri sendiri, lalu mengadakan perbaikan yang diperlukan. Dan setelah cermin ditemukan, semakin terang cermin yang dipakai, semakin jelas bayangan yang dipantulkannya, dan makin mudah orang memperbaiki penampilannya. Saudara-saudara, firman Tuhan juga berfungsi sebagai cermin. Ini nyata dalam kehidupan Raja Yosia. Berbeda dengan jalan kejahatan yang ditempuh para pendahulunya, Raja Yosia mengambil jalan berbeda. Sekalipun ia masih sangat muda, ia memerintahkan pemugaran rumah Tuhan sebagai tanda hormatnya kepada Tuhan. Lalu kitab Taurat pun ditemukan di situ. Ketika isinya dibacakan kepada Yosia, ia benar-benar seperti berhadapan dengan cermin yang amat terang. Semua kesalahan, penyelewengan, pemberontakan, dan kemurtadan umat Allah terlihat dengan jelas. Saudara-saudara, apa yang dilakukan Yosia? Yosia merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan segera memperbaiki begitu banyak hal. Ia mengoyakkan pakaiannya sebagai tanda perkabungannya, sebagai tanda penyesalannya di hadapan Tuhan. Ia mengumpulkan umat Tuhan dan menyampaikan isi Taurat itu. Ia mengadakan reformasi total dalam kehidupan keagamaan mereka. Semua praktik ibadah yang bertentangan dengan perintah Tuhan disingkirkan dan dihancurkannya, bisa dibaca di pasal 23. Ia pun dicatat sebagai raja yang benar di mata Tuhan, ayat 2. Dan hasil dari perbaikan keagamaan yang dilakukan Yosia, hasilnya pada saat itu adalah penghukuman Tuhan itu urung ditimpakan kepada bangsanya. Saudara-saudaraku, fungsi utama cermin adalah menolong kita memperbaiki diri dengan menunjukkan bagaimana kondisi kita yang sebenarnya. Begitupun firman Tuhan, yaitu Alkitab. Apa yang disingkapkannya tentang hidup kita saat kita baca dan renungkan. Perbaikan apa yang perlu kita lakukan dalam hidup kita agar selaras dengan firman-Nya. Saudara-saudaralah yang pastinya lebih tahu dan mengenali diri sendiri. Seperti Raja Yosia yang diberi kuasa memperbaiki diri, bahkan bisa memperbaiki bangsanya. Saudara dan saya pun akan diberi kuasa untuk menata diri, untuk memperbaiki diri selama kita sungguh mau rendah hati, terbuka di hadapan Tuhan saat kita mendengarkan firman-Nya. Saudaraku, Tuhan menyingkapkan kesalahan kita melalui firman-Nya dan memberi kita kuasa untuk memperbaikinya. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman kehidupan yang kami alami hari ini.
oleh pertolongan Roh Kudus, memeteraikannya dalam hidup kami. Kami terinspirasi dari Raja Yosia. Ketika mendengar suaramu, ada hal yang perlu cepat direformasi dalam diri. Kiranya kami pun diizinkan Tuhan saat membaca dan mendengarkan firman-Mu. Engkau sungguh berbicara kepada kami, dan kiranya tersingkaplah diri kami yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Dan kiranya dengan pertolongan Tuhan, kami menyadari diri dan segera memperbaiki kelemahan, kesalahan, bahkan dosa-dosa yang terus kami pelihara dalam hidup kami. Selagi hari masih siang, biarlah kami terus memperbaiki diri kami. Tolonglah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu sekalian, Tuhan beserta kita.